Rakyat kita nggak bodoh kok, Iya, Mas Novel, Mas BW. Kalau dia ngelihat, contoh Mas Anies misal, dia mau di downgrade kayak apa karena setiap dia bicara ada bobotnya. Anak-anak muda, terutama yang punya hak suara nanti, pilih wakil-wakil dan kepala negara yang menurut kita semuanya pas gitu kan. Pakai nurani saja. Jadi nggak usah lihat fisik, misalkan rambutnya hitam, putih atau biru dan lain-lain, tapi lihatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Alhamdulillah hari ini saya ditemani Pak BW berkesempatan untuk berbincang dengan beberapa kawan, sahabat yang hebat-hebat nih. Di sini ada Bang Mardhani Alisera. Saya apa kabar? Bang Mardhani? Baik, alhamdulillah senang bisa kumpul dengan pejuang anti korupsi. Wah, luar biasa. Terima kasih. Di sebelahnya ada Mas Giri Suprabdiono. Waduh, Mas Giri, apa kabar Mas Giri? Alhamdulillah, assalamualaikum. Mas Giri senasib dengan saya. Lulus dipercepat ya. Luar biasa. Kelas akselerasi. Akselerasi. Jadi bincang ini kali ini kita ingin berbincang mengenai korupsi sektor politik. Kebetulan ada Bang Mardhani, tentunya punya banyak pengalaman di masalah politik, anggota DPR segala Sedikit macam. lah. Pengalaman bisa dua mas, pengalaman di korupsi atau pengalaman mengorupsi. Ya. Nanti cerita ya di soal itu. Yang kedua, Mas Giri ini dulu di KPK di bagian pencegahan banyak riset-riset terkait dengan masalah sektor-sektor yang saya katakan tadi. Memang dalam beberapa pengalaman ini, Bang Mardhani, kita banyak temuan ketika melakukan pemeriksaan itu kaitan dengan masalah korupsi. Dan kemudian korupsinya itu ternyata dimulai sejak pembahasan anggaran contohnya di legislatif lah, di DPR contohnya, atau hal-hal lain yang kemudian justru membuat contohnya politik biaya tinggi segala macam, justru akhirnya semuanya menjadi jalan untuk kemudian praktek-praktek korupsi dan lain-lain. Kita bukan hanya ingin membicarakan terkait dengan hal itu, tapi kita juga ingin ada ide-ide kreatif. Bagaimana dengan ide itu kita bisa menggambarkan apa sih solusi-solusinya, apa sih yang bisa dilakukan agar masyarakat juga punya harapan gitu. Karena kalau kita nggak pernah memunculkan ide-ide kreatif tadi, akhirnya orang masa bodoh, udahlah terserah mau gimana lagi gitu. Dan itu nggak baik untuk kehidupan demokrasi dan bangsa dan negara. Saya ingin memulainya dari Mas Giri dulu. Boleh ya Bang Mardhani ya? Ya, dari yang junior dulu biasanya. Dari Mas Giri dulu karena Mas Giri riset di beberapa hal. Mas Giri barangkali bisa meletakkan poin-poin untuk kita bisa bincangkan terkait dengan hal itu. Mana sih yang paling menarik Mas Giri? Mana sih yang paling punya banyak pengaruh terkait dengan hal itu? Iya. Silakan Mas Giri. Terima kasih. Semangat pagi Pak Bambang Wijayanto, Pak Mardhani, Mas Novel. Jadi dari KPK tuh, ini cerita di KPK ya, ini cerita masih belum bisa move on yang kemarin. Karena kita pengen tetap kembali ke KPK. Itu memang salah satu yang dirujuk, bagus. Ada lebih dari 10 riset sebenarnya tentang politik ini. Dan yang paling menarik itu ketika yang saya handle langsung tentang pendanaan parpol, kemudian yang kedua tentang pilkada langsung itu, kemudian ada sistem integritas, kemudian ada sistem banyak sekali di sana. Tetapi kalau kita rumuskan, sebenarnya masalah korupsi politik itu disebabkan oleh politik yang nggak rasional saja di Indonesia. Ya. Apa yang nggak rasional? Intinya adalah nggak sepadan. Usahanya mengeluarkan uang banyak, tetapi yang didapatkan didapatkan secara sah itu tidak rasional. Jadi menurut riset kita itu di tahun 2017 itu pengeluaran untuk menjadi bupati di pilkada di tingkat kabupaten kota itu 20-30 miliar. Jadi rata-rata itu dari riset kita bersama Kemendagri, dan untuk level gubernur antara 20-100 miliar. Dan di beberapa tempat ditemukan itu bicara triliun, bicara ratusan miliar untuk ukuran jabatan seperti itu. Sementara gajinya cuma 6,5 juta bupati, wali kota. Kemudian gubernur cuma 8,5 juta ditambah upah pungut pajak, mungkin ya hitungan saya plus honor dan lain-lain itu cuma 100 sampai 150 juta per bulan gitu kan.
Sementara dia keluarkan 20 sampai 100 miliar. Artinya kalaupun dia pun gaji itu ditabung semuanya, dia paling banter dapat 6 miliar dalam setahun. Dikali 5 tahun cuma 30 miliar. Dan sisanya kemana? Dari riset itu ketemu ternyata pola mereka biasanya setelah mereka terpilih itu adalah mencari yang paling cepat dari proses mutasi jabatan. Kepala dinas nilainya berapa, kepala sekolah SMP berapa, SMA, dan kasus KPK banyak di sana. Yang kedua, ini kan mepet nih, kepepet biasanya ada utang nih, dia jual beli jabatan. Yang kedua, udah mulai pinter main proyek. Jadi nitipin rekanan untuk menang proyek, untuk di periode berikutnya, ya setahun 2 tahun dia akan lakukan itu. Kalau lebih pinter lagi punya hubungan baik dengan DPRD misalkan, dia akan beralih melakukan korupsi anggaran. Jadi sebelum diketok sudah ada korupsi di sana, kayak KTP itu. Di tahapan berikutnya, dia akan terima gratifikasi secara ugal-ugalan. Jadi dia sekedar melihat misalkan dana pendidikan, sertifikasi guru ratusan miliar, dia akan bilang sekian persen gitu. Kemudian yang terjadi adalah misalkan yayasan atau organisasi guru itu mengumpulkan 50.000, 100.000 untuk diberikan kepada dinas gitu kan. Enggak apa-apa lah buntuin kita. Tapi kalau kita kumpulkan secara kabupaten itu nilainya bisa ratusan miliar. Dan itu pasti ada setoran. Dan kita punya berapa fakta di sana. Di tahap yang berikutnya lebih parah lagi adalah korupsi itu nanti adalah mengambil pendapatan daerah. Jadi kalau kita makan Pak Mardhani di warung Padang atau kita beli apapun ada pajak 10% itu kan, yang mestinya masuk daerah, ini dikorupsi dibagi-bagi di. Ada yang oknum kepala daerah, penegak hukum, dinas pendapatan daerah, bahkan kembali pada restoran itu tersebut. Jadi dapat dibayangkan pundi-pundi ini untuk mengkompensasi biaya politik yang rasional tadi. Nah kemudian di riset yang lain, nanti saya takutnya habis karena ada 10 riset lebih. Tetapi yang paling menarik adalah memang biaya politik itu mahal sekali di Indonesia karena kita memilih sistem terbuka, jadi berantem sendiri di antara sesama partai, bahkan berantem untuk memperebutkan kursi. Dan itu kita bicara kalau berantem itu adalah proses kapitalisasi politik, siapa yang punya duit menang gitu. Kemudian yang kedua adalah siapa yang terkenal menang. Jadi bisa jadi ketua dari suatu partai politik kalah mau penyanyi dangdut karena lebih terkenal gitu. Padahal secara ideologi tidak sesuai. Nah inilah sebenarnya solusinya 3 saja, tapi mungkin saya simpan di belakang saja. Kalau di depan nanti nggak seru gitu. Intinya solusinya adalah membuat politik ini menjadi rasional sebenarnya. Iya. Caranya bagaimana ada 3. Pertama, negara harus hadir membiayai proses politik itu tadi. Secara resmi ke biasa per suara dikalikan berapa sesuai undang-undang. Yang kedua adalah memberikan sistem pengajian rewarding pada pejabat politik secara memadai gitu. Jangan digaji segitu dong. Presiden itu kalau di Amerika tuh gajinya puluhan miliar, ratusan miliar setahun gitu kan. Atau di Singapura tuh 1,2 miliar per bulan gitu. Di Indonesia gaji presiden cuma 69 juta. Paling banter dia setelah selesai memilih dapat jatah membeli rumah sampai 60 miliar gitu kan. Tetapi kan menteri-menterinya nggak dapat. Pejabat politiknya nggak dapat. Jadi kira-kira pada dasarnya kan korupsi itu dipicu oleh uang. Jadi ada secara mencarikan rangkap jabatan ya, biar penghasilannya yang terjadi kan seperti itu. Ya, tapi akan merusak konflik kepentingan misalnya. Dan yang ketiga sebenarnya bagaimana cara membuat sistem yang bisa menurunkan biaya politik tadi. Cuma memang sulit sekali di sini. Memang politik ini Pak Mardhani paham banget ya. Sistem kita bicara oligarki, kartel dan lain-lain ini tambah seru saja ini. Ya, jadi memang menarik sekali ya. Ketika kita bicara terkait dengan DPR contohnya, kan bicara terkait dengan penganggaran, budgeting ya Pak ya. Yang kedua bicara terkait dengan legislasi, terkait dengan pembuatan peraturan perundang-undangan. Satu lagi apa? 2 itu kewenangan ya, DPR. Pengawasan. Ya. Ketika 3 hal ini kemudian digunakan untuk menjadi jalan korupsi, ini kan bahaya sekali, gitu Bang Mardhani. Apalagi ketika beberapa waktu yang lalu saya juga pernah punya pengalaman melakukan penyidikan terkait dengan dana optimalisasi contohnya, dan kemudian diduga dana itu ataupun beberapa bahkan sudah dibuktikan di pengadilan, bahkan dana itu kemudian didistribusi untuk daerah-daerah dengan fee berapa nilai, dan itu tentu terjadi.
Artinya pola-pola itu akan menjadi jalan untuk berbuat korupsi. Bahkan kalau kita lihat ketika kita bicara dengan banyak kalangan masyarakat, kemudian sampai kemudian pada posisi udah deh mau gimana lagi terserah lah gitu kan. Biar nggak bilang terserah lah, kira-kira apa hal? Karena saya yakin Bang Mardhani, saya berapa kali bincang dengan Bang Mardhani, dan Bang Mardhani kan sepakat ya kita untuk memperbaiki dan bagaimana mendorong agar politik ke depan menjadi lebih baik. Dan kalau korupsi itu semakin dieliminir atau diberantas dengan sungguh-sungguh, tentu yang untung adalah bangsa dan negara. Silakan Bang Mardhani, gambaran-gambaran dan usulannya seperti apa? Kita bicara santai aja nih, ngobrol seru. Ngomong politik susah santai kayaknya ya. Terlalu serius. Santai tapi temanya Berat. tegang. Tegang. Gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bahagia sekali bisa hadir di podcast ini ya. Mas Giri tadi udah punya peta yang buat saya scientific based proven fact. Gitu. Saya mikirnya yang pertama, karena solusinya ada reformasi paket undang-undang politik. Saya mikir ada 6 atau 7 tuh ya. Yang pertama tentu undang-undang pemilu. Saya pribadi cenderung biar mudah proporsional tertutup. Jadi milih partai saja. Itu kosnya jauh sekali. Tapi diikuti dengan revisi undang-undang partai politik. Ya, ada pemilu internal. Jadi kader-kader yang selalu bayar iuran punya hak untuk memilih. Bukan ditetapkan oleh pimpinan partai, tapi anggota partai mana yang paling dekat, paling punya kapasitas, punya integritas, pemilunya di dalam karena engagementnya tinggi. Kalau di luar engagementnya apa gitu loh, masih kurang kita. Nah, jadi undang-undang partai politik, undang-undang pilkada juga. Ya. Angka 20% kalau di undang-undang politik ini pilpres 20% bubarin nih. Ya. 5% atau samain sama parliamentary threshold 4% udah cukup. Dengan 4% akan ada kontestasi. Yang bikin kualitas demokrasi naik tuh kalau ada engagement. Kalau misalnya PKS ngajuin capres sendiri, PDIP sendiri, Golkar sendiri, itu kontestasinya enak tuh. Kita nggak akan ada pembelahan dua. Jangan bilang kita politik identitas. Itu tuh ekses karena kita dua pasang calon. Riding of the two horses itu cuma ya belah aja gitu. Tapi kalau 4-5 bagus sekali. Akan mana nih yang punya tawaran sistem welfare state kita? Mana nih tawaran reformasi bidang otonomi daerah? Mana yang bidang lingkungan? Mana yang di bidang katakan perbankan yang net interest marginnya rendah gitu. Nah, itu kontestasi bagus. Nah, kalau di pilkada 20% juga buang. Udah sama aja pokoknya partai yang udah di dalam boleh gitu. Barrier to entry-nya hilangin. Biar ada kontestasi yang kompetisi itu baik. Kalau ada satu warung monopoli jual beras, Mas Giri, dia jual 17.000 sekilo juga nggak ada. Tapi kalau ada dua, ya ini jual 15, ya ini jual 13, ini 12, ini 10. Akhirnya rasional nih kompetisi. Dan KPU, Bawaslu juga enak kok, yang ngawasin mereka sendiri karena ada engagement. Sekarang ini party identity kita cuma 10-11%. Beda sama di awal reformasi tinggi, tahun 55 tinggi engagementnya. Yang bikin politik murah ada engagement. Agak engagement karena makin banyak kelompok yang satu arah, satu pikiran. Nah, tentu nanti ada termasuk revisi undang-undang desa, Mas Giri. Sekarang desa ini jadi basis pertarungan politik, bukan basis kerja pembangunan. Jadi kepala desa itu kadang lebih berat uangnya untuk menang gitu. Dan 3 periode nanti warisin ke istrinya, warisin ke anaknya, waduh itu nggak sehat sekali, demokrasi dibajak, direvisi. Nah, pandangan saya, sistemnya perbaiki. Kalau sistemnya bagus, nggak garbage in, garbage out. Apapun yang masuk karena prosesnya baik, keluarnya bagus.
Nah, yang kedua tentu transparansi, kayak anggaran nih. Saya lagi kemarin ada tuh siapa Bupati Batang gitu tuh. Mas Nyoto gitu loh. Yang anggaran sampai ke kabupaten, ke desa tuh ini loh. Saya itu membayangkan loh. DKI misal 78 triliun. Bagi 2 aja. 50%-nya dikasih ke kelurahan. RT ini loh, silakan sekarang ini musrenbang, RT, RW, kelurahan musrenbang ke atasnya mensana ini korporisano. Lo ke sana gue ke sono, karena dibajak sama elit di sini gitu. Kalau dikasih ke situ, musyawarah, transparan, libatkan publik. LSM masuk, semua masuk, KPK masuk, BPK masuk, ayo lihat aja. Masyarakat udah cerdas kok. Gitu. Nah, yang kedua pandangan saya tadi, transparansi, khusus di bab anggaran. Termasuk tadi pengangkatan, saya setuju. Nggak zaman lagi lah bupati gaji 5 juta, 100-200 juta nggak kenapa gitu. Tapi dia majukan anggaran ini dan IPM kita semua, wah lingkungan bagus banget, transparan. Korupsinya kalau perlu, kalau udah 200 juta, aku mati kalau perlu gitu lah, masih korupsi. Gitu. Tapi tadi sistemnya diperbaiki, jadi low cost politik. Saya masih suka mengingat Ustadz Muhammad Soebul Iman itu punya buku, Masa Depan Demokrasi Kita. Ini ada 4 penyakit. Pertama, high cost politik. Yang kedua, akibatnya oligarkik politik. Karena semua udah ada bandarnya, interlocking politik. Udah saling kunci. Makanya undang-undang yang ke rakyat nggak jalan, tapi undang-undang yang oligarki mah macam-macam 3 bulan selesai. Gitu. Akhirnya ya involutif, undang-undang ataupun kita hadir bukan buat rakyat tapi buat elit, makin berjarak. Nah ini perkara besar harus dibongkar. Dan terakhir political will. Makanya saya lagi nunggu nih, Mas Anies ke siapa, Capres 2024 mana yang punya visi untuk bongkar. Nggak bisa kita membongkar. Termasuk kalau saya Komisi 2 lagi bahas undang-undang ASN. Saya termasuk pendukung ASN, nggak perlu ada hak memilih. Udah bebasin dia betul-betul. Sekarang ini jadinya yang menjilat naik, yang berprestasi dan punya integritas jadi tiang bendera bahasanya, nggak jadi apa-apa gitu. Nah itu kan kita merusak birokrasi dari dalam. Harus ada political will terakhir. Berani. Gitu, Mas Sofian. Pak Bibi ada komentar Pak Bibi? Ini kita udah selesai nih, kalau udah ada ininya. saya mau elaborasi dulu di isunya ya pertama. Yang udah dibikin Mas Giri udah oke. Cuma sebenarnya menurut saya sih ada beberapa yang masih belum Mas. Di sumber daya alam. Pemberian lisensi gitu kan. Lisensi, hak-hak itu hampir seluruh agunan masa depan Indonesia udah dirampok sekarang. Hutan kita juga jadi, tuh. Salah satunya adalah menurut saya itu. Benar. Dan itu nanti berkelindan dengan yang tadi dikemukakan Mas Mardhani itu. Oligarki politik sama oligarki bisnisnya itu. Karena di situ kan ada bohir. Nah, itu yang berat itu. Kadang-kadang mereka keluarin duit segini bukan duitnya mereka nih. Tadi 20-30 20. Nggak ada mereka tuh. Mereka untung malah seringnya gitu loh. Jadi artinya sebenarnya duit yang kalau duitnya sendiri dikeluarin begitu, mikirnya berat itu. Dia nggak mikir orang kemudian dengan seluruh kewenangannya itu dia bisa gadaikan kewenangan itu. Nah itu yang menurut saya jadi soal besar tuh di situ. Jadi sumber daya alam, sumber daya laut semuanya begitu. Terus yang lagi sebenarnya kalau dalam sistem tuh ya, kalau mau loncat di sistem, kita ini tidak punya sistem yang bisa menjelaskan berapa lu punya penerimaan dan berapa dikeluarin dan berapa aset. Semuanya nggak nyambung nih, Joko Sembung semua. Iya. Kalau itu bisa dikonfirmasi semua, selesai itu. Sebagai anggota dewan, gajinya segini, kekayaannya segitu. Dulu warisannya berapa? Kan semuanya bisa, kalau itu bisa dikonfirmasi semua, itu selesai. Dan nggak perlu pakai proses pidana, Bos. Kan ada freezing aset itu yang undang-undangnya baru saja ditolak. Oleh kolega-koleganya Mas Mardhani itu kan. Kalau dia tidak bisa jelaskan, freezing, ambil. Itu yang sekarang. Jadi sebenarnya sekarang kalau mau memberi reward per pemerintah, mengintegrasikan NIK dengan NPWP itu keren. Udah bagus. Tapi harus juga dengan penerimaan revenue dan aset dia. Kalau itu bisa nyambung,
selesai. Transparan sekali. Ya, dan dari itu usul Mas Giri mengenai sistem integritasnya jalan. Untuk jagain itu ada sistem integritasnya. Menurut saya ada soal kayak begitu tuh, Mas. Nah, sekarang yang jadi soal sebenarnya kalau kita mau perbaiki LHKPN kita kan untuk penyelenggara negara. Ya kan? Sekarang kan sifatnya administratif banget. Hari ini masalah besar yang ada di lembaganya Mas Novel karena KPK tidak berani atau tidak mau meminta LHKPN dari top officersnya di Polri. Jadi kalau dibilang, waduh belum dikirim, nggak bisa dong. Kalau Anda tidak membuat, jadi LHKPN harus jadi obligation. Kalau tidak, nggak pantas jadi pimpinan gitu. Nah, jadi mengubah itu menjadi sekedar isu administratif dan itu menjadi kewajiban. Kalau ya kan integritas pertama itu adalah diukur mau nggak menjelaskan kekayaan. Kalau dia nggak mau, ya sudah. Nah itu problem-problem yang ada. Problem lagi yang kedua sebenarnya gini. Ada kelemahan di pemerintah daerah kita. Alhamdulillah kemarin ikut di pemerintahan jadi juga ada agak ini. Pertama, hampir sebagian besar pemerintahan daerah kita tidak mempunyai kemampuan dan pengetahuan berapa aset yang dia miliki. Sehingga kalau itu ditimpe hilang, dia nggak tahu gitu. Registrasinya tuh ya. Jadi itu bagian pertama. Registrasi sama ini, Mas, clean and clear. Clear. Status dia. Ya, misalnya nih dia punya aset. Oke, mana asetnya? Tadi kan surat. Oke, ada suratnya. Fisiknya nggak ada. Kuasai nggak? Nggak dikuasai fisik. Terus satu lagi, kuasai aset, ada surat, ada fisik. Ada masalah dengan pihak ketiga nggak? Nah, itu pertama kali sebenarnya aset. Jadi kalau saya bilang sama teman-teman di kepala daerah, aku begitu masuk di satu pemerintahan gue cium tuh baunya ini. Jadi periksa dari gitu-gituan aja tuh salah satunya. Bagian pertama itu sebenarnya. Dan kalau hilang nilainya besar ya. Besar Sekali. Ada yang turunan dari ini adalah ada banyak aset dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Pemilik aset nggak dapat apa-apa, pihak ketiga mengkapitalisasi aset itu, dia dapatnya luar biasa dahsyatnya. Itu terjadi, Bos. Itu bagian pertama sebenarnya soal itu. Nah, bagian yang kedua yang juga itu di daerah itu, Mas Giri, dia tidak tahu berapa kekayaan sumber daya alam. Padahal itu bisa menjadi bargaining dia. Bagi para investor itu, misalnya di Papua. Underlying asset. Di Papua tuh mereka punya tembaga luar biasa gitu kan, bukan hanya tembaga. Kalau kita punya pengetahuan dan kemampuan menghitung aset itu, orang kemudian masukin cuma 1.000 triliun, cuy, lu cuma dapat 5%. Karena ini 10 juta triliun ada di situ asetnya itu. Jadi dia nggak pantas dengan segitu dapat 90%. Nah, kita nggak punya kemampuan itu tuh. Nah, ini lagi-lagi sebenarnya kan bisa jadi standing position dan bargaining tuh, Mas Novel. Nah, itu yang kedua di soal-soal ini kayak begitu. Terus yang ketiga, satu lagi yang berkaitan dengan ini, optimalisasi. Kita kan daerah itu kan PAD-nya kecil, Mas Giri. Rata-rata. Terus dia kandelinnya apa? Bagi hasil, pajak. Itu pun bagi hasil dia nggak ngerti bahwa pemerintah maunya ke sana, dia mengusulinya ini nggak dapat bagi hasil. DKI bagi hasilnya berapa? Nilainya berapa sebenarnya? Nah, di dalam bagi hasil itu sebenarnya kalau dia bisa mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah itu jadi keren. Dan hari ini kita sedang shock, Mas. Dengan digital ekonomi, orang-orang semua pesan tadi kan ada 10% tuh ya. Sekarang pesannya pakai GrabFood semua. Orang nggak duduk di restoran, terus pajaknya kok. Ini hilang, yang ini belum dipajakin. Hari ini kelimpungan itu. Nah, itu soal-soal itu semua, Mas. Sebagiannya itu ada yang di awal-awal kita belum jejak pemahamannya. Sementara orang-orang konglomerasi itu terjadi, kerjanya luar biasa. Dan Mas, hari ini tuh korporasi luar biasa. Undang-undang mengenai IT. Pemerintah belum bikin. Yang bikin asosiasi. Itu kan private gitu. Akhirnya supaya cepat ambil aja yang asosiasi sudah bikin. Akhirnya hukum publiknya itu dikalahkan dengan hukum privat ini. Dan ini hari ini terjadi. Dan kepentingan publik nggak terlindungi dengan itu. Terlindungi sama sekali. Iya. Nah, itu yang saya mau bilang, yang Mas Giri bilang keren, tapi ada banyak
lika-liku lain gitu. Dan usulan dari Bang Maroni juga keren, cuman memang harus duduk lagi. Ada hal-hal memberantas korupsi tanpa berkeringat tuh sebenarnya bisa, Bang. Iya. Kalau sistem keuangan kita itu terkontrol, di Jepang kan kayak gitu, Mas Giri. Iya. Kamu cheating aja beli untuk tukar dengan bisnis perjalanan-perjalanan bisnis gitu, itu bisa kelihatan banget. Beli sesuatu untuk yang di luar yang dibudgetin untuk kepentingan publiknya, dia selesai barang itu. Nah kita ini manipulasi di sini masih banyak, Mas. Ya. Iya. Makanya kita dijajah lama, Pak. Iya. Karena memang boleh nyambung ya. Iya. Karena memang politik ini semakin sulit dikontrol karena memang dengan lahirnya otonomi daerah itu, Pak, harapannya dulu kan pelayanan sebenarnya lebih mendekat kepada masyarakat. Yang terjadi adalah segregasi sebenarnya. Kemudian ada kontrol yang terpotong. Jadi merasa bahwa bupati itu bukan anak buahnya gubernur, gubernur bukan anak buahnya presiden. Sehingga program yang bagus pun di level pusat tidak bisa dieksekusi level daerah. Karena dipandang aku dipilih langsung oleh rakyat. Nah ini kita bernegara kan jadi aneh itu. Jadi aneh. Jadi ketika kita memilih otonomi agak kebablasan nih kita. Jadi kebablasan baru sadar sekarang. Contohnya kemarin itu tambang yang mengeluarkan izin bupati gitu kan. Sekarang ditarik ke gubernur karena begitu tambang itu tarik di bupati, Pak. Kalau kita bicara Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, Pak. Habis pilkada, habis dia daulah 100 miliar, dia jual lisensi itu, satu lisensi udah selesai itu. Karena di lisensi itu kan kekayaan yang terkandung dan itu kalau di dalam tanah kan sulit orang itu ngitung. Dan ini memang dimanfaatkan oleh broker-broker sehingga misalkan banyak, Pak, yang berpura-pura jadi konsultan politik, tak bantuin gratis, kemudian dia minta konsesi, dari konsesi itu dia kaya raya, dan karena kaya raya dia menjadi anggota dewan, masuk politik, jadi berkelindan akhirnya. Akhirnya oligarki itu adalah istilahnya pertautan antara penguasa dan pengusaha jadi satu kan, Pak. Jadi kita nggak tahu nih kepentingannya pengusaha atau penguasa dalam Pengusaha sama politisi. Ya gitu. Sekarang politisinya pengusahanya nyambung itu. Risetnya ICW menarik, Mas Mardhani. Jumlah orang yang menjadi anggota parlemen itu yang berasal atau backgroundnya pengusaha itu hampir 50%. Ini DPR, Pak, ya? Atau DPRD? DPR ya? Tapi itu kecenderungannya sama. Cuman karena membicarakan political corruption itu sebenarnya ada hal yang lebih besar lagi sih, Mas. Di dalam political corruption itu kan sebenarnya isu pertamanya memang power. Tapi kan power itu bukan, ini kan yang tadi semuanya ngurusinnya tuh sebenarnya lebih kepada expenditure tuh. Iya. Pengeluaran ya. Iya, tapi sebenarnya kan di penerimaan Iya. juga gede itu. Dan membuat kebijakan yang memungkinkan dia berkuasa terus-menerus, that is the political corruption. Nggak ada urusannya dengan uang, tapi dengan pengaruh itu dia bisa mengenerate macam-macam itu. Yeah. Kalau mau lebih kerennya grand political corruption, ada grandnya gitu ya. Yeah. Tapi yang kemudian jadi kalau pakai Profesor Jeffrey Winters kan menjadi menarik tuh, Mas, analisisnya beliau. Dulu zamannya Pak Harto, oligarknya oligark Cina. Karena apa? Dia menitipkan dananya itu supaya dia dilindungi bisnisnya. Kalangan korporat ini, konglomerasi itu. Jadi dia berteman dengan penguasa, dengan kekuasaan, siapapun kekuasaan itu eksekutif maupun legislatif itu, supaya dia tidak diganggu. Nah sekarang itu udah berubah, Bos. Jenisnya udah bermetamorfose, Mas Novel. Jadi dulu besar lagi. Dia itu menjadi bagian karena dia ingin melindungi kepentingan bisnisnya melalui kebijakan-kebijakan di mana dia terlibat dalam pembuatan kebijakan itu dan memastikan pemerintahan itu tidak cheating terhadap kebijakan dia. Lahirlah omnibus gitu loh. Omnibus adalah bentuk paling konkret dari oligark liar. Nah itu, Mas. Kalau pakai ininya Jeffrey Winters ya, pakai teorinya Jeffrey Winters, itu yang terjadi. Nah sekarang pertanyaannya kan, kalau itu yang terjadi, seluruh usulan yang diajukan tadi, Mas, tidak bisa dengan undang-undang politik saja. Nggak bisa. Patut dibahas, nggak digolin, nggak pada setuju. Karena akhirnya kan gini, kan gue bayang, Mas,
di Omnibus itu ketuanya kan dari Kadin gitu ya. Dan kita tahu isu mengenai konflik of interest itu adalah akar korupsi. Kamu yang nulis gini. Kamu yang 2006 mengintroduksi itu. Jadi, Mas, how to control potential conflict of interest itu isu paling penting dalam kontestasi power. Betul. Kalau nggak begitu ya tadi itu yang Mas Mardhani bilang tuh kan, sekarang saya suaminya ini, terus besok lagi istri saya, terus anak saya. Itu konflik of interest terjadi di situ sebenarnya. Kartel di situ kan, terjadi dinasti di situ. Di banyak kesempatan, Mbak, saya menyampaikan, Bang Mardhani, bahwa masalah korupsi ini diperbaikinya dalam pemikiran saya adalah mulai dari penegakan hukum diperbaiki, dan upaya memberantas korupsi ada political will, didukung dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika setelah saya diskusi sama Mas Giri, lah ini dua ini kan dikontrol sama politik. Memilih pimpinan penegak hukum, pengaruh itu dari politik. Proses ini juga dari politik. Nah, terus mana ini? Ayam dulu atau telur dulu? Gimana Mas Mardhani? Kalau saya politiknya harus direformasi, makanya proposal saya reformasi sistem politik dan aturan mainnya. Tadi buat dia lebih kompetitif. Ya, jadi entry to barrier-nya angkat, sehingga orang-orang yang punya idealis bisa masuk. Yang kedua, aturan mainnya, kayak saya termasuk pendukung sebaiknya tidak dilakukan serentak pusat, provinsi, kabupaten. Tahun ini pusat, oke, kita bicara tentang mau kemana negara ini, siapa presiden yang cocok, siapa DPD yang cocok, siapa DPD yang cocok. 3 bulan, 4 bulan kemudian provinsi dan DPRD provinsi. Siapa sih calon gubernur yang punya visi untuk baru 3-6 bulan kemudian kabupaten kota, sehingga masing-masing ada slotnya. Kayak sekarang nih undang-undang pemilu, nggak ada kontestasi antar partai, nggak ada diskusi debat antar caleg, yang ada cuma debat antar capres saja. Makanya semua orang fokus padahal penting mencari kualitas legislator yang baik, penting gitu, biar ketahuan nih partai-partai yang asal naruh orang yang nggak jelas, nggak bisa konsepsi juga nggak ngerti kan berbahaya. Nah, jadi perbaikan di sistem pemilu kita akan menentukan, ya, menjadi lebih egaliter lah. Terakhir yang ketiga buat saya transparansi. Ya. Memang tadi usulan dari atau apa yang disampaikan Bang Mardhani itu keren banget sebenarnya. Cuman dalam pandangan saya begini, ketika mau menyelenggarakan seperti hal tadi yang disampaikan oleh Bang Mardhani, kan pengaruhnya banyak untuk orang-orang itu mesti kemudian punya komitmen yang sama. Dan kemudian merumuskan atau mendorong untuk itu bisa diimplementasi dalam peraturan-peraturan dan lain-lain. Tapi ketika fakta atau keyakinan kita bahwa ruang politik sudah dipenuhi oleh oligarki atau orang-orang yang punya kepentingan, maka itu menjadi rumit gitu. Nah, barangkali Mas Giri punya usulan gitu. Rumit itu gimana caranya itu? Biar bisa ada dorongan yang memaksa agar kepentingan publik, kepentingan masyarakat itu betul-betul diperhatikan, dan kemudian sistem atau pola apa yang mau dipilih itu betul-betul mau untuk diambil jalannya seperti itu. Kalau tadi baru kamu jelasin 2, ada 10 riset. Soalnya masih simpen banyak tadi. Saya sebenarnya pengen banyak riset, tapi keburu lulus duluan kemarin itu. Jadi sebenarnya di kalangan para politikus juga kaget juga. Jadi memang kok KPK dan koalisi masyarakat sipil peduli pada politikus. Bahkan ICW Pusako yang waktu itu melakukan riset secara bersama juga setuju bahwa sistem pendanaan parpol diperbaiki, diberikan lebih gitu kan. Bayangkan ya, ICW mengkritik politisi seperti apa, Pusako dan lain-lain, dan berapa riset juga. Artinya bahwa kritiknya kritik sayang itu, karena rekomendasinya tambah dana parpol itu bagus itu. Tapi hanya berhasil ini Pak, dari menaikkan dari Rp108 per suara ke 1.000 Pak. Cita-cita kita kan sekitar 16.000, sehingga parpol pemenang itu ya dapat 500 miliar lah gitu kan, untuk nyewa kantor, bayar satpam, beli bendera, beli meterai Pak, dan lain-lain. Kader ininya juga. Kaderisasi, membangun sistem. Orang terbaik ikut dalam gerbong partai. Bukan mencari kontribusi dari motongin gaji anggota DPR, kan kasihan dia. Gaji sudah sekian dipotong untuk dan lain-lain. Dan dana-dana bohir. Nah, betul. Akhirnya mendorong ke sana Pak. Dana bohir, ya. Tetapi gini, Mas Novel, jadi sebenarnya ini kayak bener kayak telur dan ayam, mau mana duluan? Kalau saya lebih seneng telur sih. Telur itu apa?
mengapa KPK penyidiknya itu lebih prudent dibandingkan dengan penegak hukum lain waktu itu? Ya. Karena sistem penggajian SDM-nya lebih Iya. bagus. Itulah telur, gitu kan. Ya. Artinya ketika politikus ini diberikan reward yang memadai, sistem politik yang murah, rasional, dia otaknya akan clear nih. Oh iya ya, aku harus berpikir untuk secara ideolog berpikir, Politisi melayani. kan homo economicus juga. Gitu. Pikir ekonomi juga gitu. Jadi Kalau kalau nggak misalnya, rasional jadinya irasional itu. jadi pendapat Pak BW tadi bagus, tapi belakangan gitu kan. Kayak LKPN pembuktian terbalik. Karena kalau itu diduluin pasti akan antipati duluan. Tetapi kalau oke lah kamu butuh duit berapa secara sah, parpol kamu, kemudian sistem penggajian, oke ya selesai ya. Sekarang kita minta tanggung jawab kamu untuk negara ini. Nah, salah satunya segala kekayaan harus declare. Dan itu butuh semacam apa ya, kesepakatan negara. Hong Kong pun lakukan itu. Iya. Jadi kayak semacam apa ya? Dimulai dari mana itu Mas Giri? Kayak pajak kan ada semacam apa kemarin pemaafan masa lalu Iya. gitu kan. Masalahnya Tax memang amnesty. undang-undang tipik amnesti. Undang-undang kita itu mengatakan bahwa pengembalian hasil pidana tidak menghapus pidananya. Jadi kita sebagai penegak hukum nggak bisa dong saya maafkan walaupun saya balikin karena ada pasal itu. Iya. Nah, negara dalam menyelesaikan pasal itu seperti apa? Karena udah masa lalu loh ini. Dan kita harus sepakat untuk negara ini mau ke depan. Ada proses di sana dan ini nggak mudah secara politik. Tetapi di balik itu semuanya kita butuh pemimpin kepala negara yang kuat. Kenapa Singapura, Hong Kong, Korea, Cina itu dalam berapa kali reform berhasil? Karena kepala negaranya kuat. Kuat untuk memaksakan idenya, mereform, mengurangi jumlah pegawai sampai setengah, kemudian keberanian untuk misalkan mengurangi kewenangan lembaga penegak hukum tertentu gitu kan, digaji tinggi tapi dikurangi ya kamu kerja lebih banyak gitu kan. Kemudian dilakukan penindakan pada pejabat-pejabat tinggi termasuk penegak hukum itu butuh keberanian. Dan ketika lembaga anti korupsi misalkan menangani penegak hukum lain harus di backup. Iya. Kalau di negara yang Wakanda itu, kalau sekarang ada selain Wakanda ada Konoha dan lain-lain itu ya. Itu kan kadang-kadang kita berantas korupsi nih, tapi nasibnya ya bikin channel kayak Mas Novel sekarang ini kan. Atau Bukan, saya ini, itu kan. Ini perluasan dan penguatan. Iya. Kita perlu menyebarkan lebih banyak lagi virus anti korupsi. Iya. Semangat anti korupsi. Semangat memerangi Sebenarnya korupsi. ide mengenai memberikan kesejahteraan dulu itu keren. Tapi ditambah dua hal lainnya yang supaya jadi gini, oke, aku beri, tapi setelah itu kamu moratorium, asetnya mulai dari situ. Iya. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kan sekarang udah terjadi sebenarnya. Iya. Apa yang disebut dengan birokrasi reform semuanya dinaikin. Asal bisa melakukan A, B, C, D, F, G. Tapi semuanya itu kemudian kertas kan. Lupa mencatin, Iya. Pak. Kelakuan nggak berubah gitu. Jadi maksud saya Iya. dikasih ini Setuju ya, saya. dikasih apanya carrotnya, tapi kemudian dibangun sistemnya juga nih. Jadi terintegrasi gitu loh. Sebab kalau enggak itu diambil doang tuh Mas, itunya tuh. Ya benar. Setuju. Nah, Makanya tadi saya tidak ngangkat tentang, nggak berani lah saya ngangkat tentang dana politik, enggak, transparan, kompetisi dan transparansi. Iya. Buka kompetisinya Iya. menjadi lebih egaliter, tidak ada barrier to entry-nya, biar ada rakyat kita nggak bodoh kok, Iya. Mas Novel, Mas BW. Kalau dia ngelihat, contoh Mas Anies misal, ya dia mau di downgrade kayak apa karena setiap dia bicara ada bobotnya, ada efeknya, dukungan kepada beliau tinggi misal. Nah buat saya barrier to entry-nya nih, ya, kompetisinya diegaliterkan. Nah yang kedua tadi transparansi. Kompetisi dan transparansi, dan nggak harus ini kok. Kalau kompetisinya baik, transparansi baik, engagement publik tinggi. Ketika engagement publik tinggi, ada sense of belonging. Enggak enak kok, politik enak kok, orang-orangnya enak kok, dan banyak tugas kita. Dan kalau saya ada ekonomi, sosial, budaya, politik dulu yang reformasi pertama itu politik dulu. Dan itu bisa dilakukan dengan seorang presiden yang sadar diri. Karena presiden di kita ini punya, dia kepala pemerintahan dan kepala negara. Dan dengan quote and unquote, tidak banyak partai politik yang mau beroposisi. Rata-rata partai kita tuh pengennya dalam kekuasaan. Jadi kedudukan presiden itu boleh jadi waktu menang cuma sedikit. Kayak Pak SBY tahun 2004 tuh cuma sedikit sekali tuh. 9% gitu, cuma PKS, Demokrat,
sama PBB, kita bertiga menang, akhirnya gabung lagi. Nah ini reformasinya bisa dilakukan oleh seorang presiden. Kita tunggu nih. Iya, iya, iya. Memang gini ya. Tadi yang dikatakan soal bagaimana meningkatkan penghasilan dan lain-lain. Dalam pandangan saya itu sangat masuk akal dan sangat bisa. Kenapa? Karena sektor-sektor yang bocor itu banyak sekali. Kita bicara masalah ya beberapa waktu lalu mungkin Pak Abraham Samad ngomongin soal ini sumber daya alam. Bukan sekedar itu. Pajak saya yakin kok masih banyak yang bisa diperbaiki. Saya yakin juga ekspor impor juga masih banyak kebocoran di sana. Dan kalau itu diperbaiki sistemnya, itu kita bisa penerimaan pendapatan kita itu dahsyat. Enggak defisit lagi, kita bisa surplus itu. Saya yakin besar sekali penerimaannya. Bukan sekedar itu, Pak. Tapi kalau terkait contohnya ekspor impor ya Mas Giri, itu kedaulatan kita banyak sekali kita bisa perbaiki. Contohnya bagaimana kedaulatan pangan kita, bagaimana kedaulatan ekonomi kita, kedaulatan produksi kita, dan itu banyak sekali berkaitan dan kemudian hancur gara-gara atau rusak gara-gara kemudian dibiarkan atau banyak lalainya petugas-petugas yang terkait dengan yang harusnya mengawasi itu, bukan sekedar penerimaan. Luar biasa sekali. Bisa nggak Mas, kita bikin 3-in-1 policy. Pertama political engagement, itu penting. Lagi musim ganjil genap Pak, bukan rin-wan. Makanya kita ubah ini kan, ini Mas tahu. Jadi 3-in-1 policy, maksudnya pertama political engagement. Dalam political engagement itu bukan hanya cost-nya dibikin murah, tapi kompetisinya, terus dibuka ruang publiknya. Ayo ke sini, jadi anak muda masuk, jadi darah segar masuk. Dengan begitu terus kemudian mulai belajar politika engagement itu dengan bagus. Obama kan dia jadi aktivis sosial dulu, jangan tiba-tiba mentengkreng terus jadi ini. Untuk itu dia harus bayar banner di mana-mana kan. Jadi pertama political engagement itu yang pertama. Terus yang kedua konsentrasi di setiap penerimaan negara, Mas. Jadi supaya kita dananya kuat itu nanti untuk bayar yang tadi itu loh. Kalau duitnya nggak ada, bagaimana mau bayar? Ini untuk Mas Giri tadi bilang tuh kesejahteraan macam-macam ini perlu dana, Mas Giri. Duitnya dari mana? Kan nggak mungkin jual negara ini kan. Sumber daya alamnya kita kapitalisasi supaya bermanfaat untuk kepentingan Dulu masyarakat. ada ide loh, Dirjen Pajak jadi kementerian sendiri gitu kan. Sama inspektorat. Dipisahin Disatuin, keren itu. Jadi poin yang kedua usul saya adalah berkaitan dengan tadi itu soal konsentrasi potensi fraud di penerimaan negara, supaya kita punya banyak uang untuk membiayai program kita gitu. Itu kuncinya ini Pak. Saya pernah menyelesaikan honornya penghulu. Penghulu itu kan kerja di luar jam kerja kantor Pak. Sabtu, Minggu. Nah ternyata pemerintah itu dulu tidak menyediakan anggaran untuk itu Pak. Sehingga mereka itu ngumpulin dana gratifikasi untuk operasional akhirnya. Maka solusinya waktu itu kita bicara dengan Kemenq, Bappenas, udah kita ganti dari anggaran negara. Caranya gimana? Ya kalau dulu bayarnya 30.000, sekarang bayarnya 500.000 ke bank. Dan 80% kembali ke Kemenak untuk menjadi honor penghulu dan uang transport. Jadi masyarakat itu nggak usah ngasih apapun kalau datang ke rumah. Jadi artinya kan artinya bisa dilakukan di tempat lain, Pak. Dia membangun sistem penerimaan yang tadinya liar ke poket-poket itu pakai sistem. Itu kan. Nah, terus usul saya yang ketiga Mas Mardhani, kan kalau kita mau masa depan kita cerah, perubahan itu ada di anak-anak muda. Ada di orang-orang yang memang punya knowledge untuk itu. Dan hari ini itu yang mesti di-booster. Jadi jadikan anak-anak muda ini sebagai jadian bagian penting. 67% nih sekarang. Karena apa? Setelah 2030, 2035 kita itu aging population, bos. Ini keputusan kita sekarang ini menentukan 20-30 tahun ke depan. Jadi komposisi atau ruang di partai-partai itu dibuka ruang-ruang untuk anak mudanya. Potensial kandidat untuk jabatan-jabatan kepolisian kasih anak-anak mudanya. Dengan begitu kalian ngomong enak nih Mas, gue udah tua Mas, nggak mungkin masuk di situ kan? Setuju. Jadi beri kepada mereka. Etikanya benar. Dan saya kayak ke depan dengan reformasi politik, anggota DPR nggak usah semuanya elected, ada yang appointed. Minoritas, daerah terluar, anak muda, disable, difabel, itu kasih. Memang slotnya. Kalau gubernur perlu dipilih pilkada langsung nggak, Pak Mardhani?
Saya masuknya ke konsepsi otonomi daerah. Dalam pandangan saya, penentuan dari kabupaten kota naik ke provinsi. Jadi provinsi dibanyakin. Soal gini, kayak sekarang nih, karena kabupaten kota raja-raja kecil. Tapi kalau naikin ke gubernur, contohnya DKI sama Jogja, itu dua provinsi yang bisa dirujuk selama ini bagus infrastrukturnya semuanya karena jadi tarik ke gubernur, tapi jumlah kabupaten kotanya 6 sampai 8 kabupaten kotanya per satu provinsi. Provinsinya banyak. Jadi ada proses subsidi antar kota itu. Nah, kalau ke ini kayak gini, kalau kabupaten kemungkinan terdominasi oleh satu suku, satu keluarga besar. Tapi ketika 6 sampai 8 kabupaten kota, dia akan ada meritokrasi, akan ada heterogenitas. Sehingga akan ada kontestasi, kepilihlah gubernur yang baik. Gubernurnya kalau perlu nggak perlu ini, dicari aja ke DKI. Kepala bupati wali kotanya ditunjuk sama gubernur. Sederhana prosesnya, nggak perlu buang-buang. Dan 6 sampai 8 kabupaten kota di gubernur. Nah, gubernurnya sampai sekarang karena bagus pilih langsung. Tapi kabupaten kota nggak usah. Nah, dengan 6 sampai 8 itu span of control sekarang nih. Betul. 27 di Jawa Barat, 38 di Jawa Timur, gimana ngontrolnya, makanya korupsinya banyak. Tapi kalau kekecilan, raja-raja kecil. Tapi kalau tarik ke gubernur, nah saya tetap berpikir ubah sistem permainannya, maka orang akan menjadi lebih rasional. Jadi semacam karisidenan gitu, Pak? Iya. Oke. Dan dulu bagus. Dan termasuk yang paling utama, visinya saya kepolisian tidak di bawah presiden. Tapi di bawah Kemendagri, tapi kalau nggak ya di bawah gubernur tadi, menjadi pelayan ketertiban masyarakat aja gitu. Kayak di Amerika, jadi polisi daerah kan, polisi negara bagian. Dia tidak menjadi politisi dia gitu. Dia sibuk dengan, dan nggak perlu banyak jenderal gitu loh. Kebanyakin kapten atau petugas penyelidiknya aja yang pelayan masyarakat gitu loh. Betul. Itu diperlukan kok oleh masyarakat. Kalau soal kepolisian barangkali gini, Bang Mardhani. Saya sepakat tadi yang dibilang Bang Mardhani soal di bawah bisa membantu tugas-tugas di daerah langsung ya. Tapi polisi kan dua sebenarnya. Polisi dalam melakukan tugas Kamtibmas, Harkamtibmas, dan polisi penegak hukum. Oke. Nah, penegak hukum ini kalau justru di bawah-bawah itu nggak efektif. Nah, itu mesti ditarik keluar. Kayak FBI ya. Jadi dia seperti kalau di Amerika ada FBI gitu kan. Nah, dia lebih ke penegakan hukum yang sifatnya independen, tapi Harkamtibmasnya dia bisa kemana-mana. Jadi pengaturan tadi itu luar biasa dari itu, keren itu. Atau tadi kepolisiannya kan kalau di luar negeri ketika presiden terpilih akan ada 2 jabatan, siapa menteri keuangannya, siapa attorney-nya apa, jaksa agungnya gitu. Jaksa agung bukan kepolisi, ya Pak Kapolri bukan jaksa agungnya gitu. Perkuat di jaksa agung gitu. Nah itu di penegakan hukumnya di situ, satu pintu aja gitu. Walaupun kita bicara politik akhirnya ke sana ya. Saya jadi teringat buku yang tentang political corruption tuh, hampir 500 halaman di sana. Ada 5 kesimpulan di sana dan yang menarik bagi saya untuk melakukan reform dari politikal itu salah satunya adalah penegak hukum itu harus whiter than white. Lebih putih dari warna putih. Whiter than white. Wow. Karena penegak hukum ini sebenarnya dia akan menjadi pilar demokrasi gitu. Karena begitu ini dibajak oleh salah satu kepentingan, nggak ada merit system, Karena ini terjadi, Pak Mardhani. Undang-undang mengatakan ya, orang terima uang ketika pilkada atau memberi itu kan hukumannya 3 sampai 6 tahun, Pak. Tapi sekarang kan tidak ada masyarakat tidak takut dihukum 3 sampai 6 tahun, orang tetap memberi. Berarti ada yang salah kan berarti makin turun aja tuh kan itunya, vonisnya kan. Gakumdunya siapa penguasanya? Luar Tetapi ini penting Pak, karena mendudukkan dalam independen cara bekerja. Jadi kalau struktur sih mungkin bisa perdebatan, tapi kalau independen cara bekerja, kemudian dia itu bagian dari membangun demokrasi gitu loh Pak. Jadi jangan sampai ini menjadi milik kelompok tertentu. Ini menarik kalau nanti panggil capres-capres kita telanjangin isu ini nih. Seperti apa sih mereka visinya untuk beresin ini? Tadi kan udah 3 in 1 tambahin satu lagi sendiri 4 in 1-nya. Law enforcement. Terutama di politik Pak. Setuju saya. Sebab kalau law enforcers-nya sudah dibajak, udah selesai. Nggak akan ada keadilan. Lagi kalau jadi alat politik kan. Nggak akan ada keadilan, kepastian pun tak bisa. Apalagi keadilan.
Sesuatu yang tak pasti tak akan mungkin menyebabkan. Itu yang saya takutkan dengan KPK yang sekarang, Pak, sebenarnya. Jadi terpaksa kita lagi curhat ya kita. Jadi jangan sampai KPK menjadi miring sana miring sini, karena Ini memang curhat atau informasi yang didengar? ini harapan sebenarnya, harapan sebagai masyarakat gitu Iya, ya. iya. Ya, ini sebenarnya fakta atau fiksi? Fato Morgana atau Atau fabel, Pak. Ya menarik memang kita diskusi terkait dengan korupsi politik dan hal-hal lain terkait dengan masalah yang sekitarnya ya, penegakan Ada hukum. lagi Mas politik nih. Ini kan political tension udah menguat karena sebentar lagi tahun politik. Nah, jangka pendeknya itu adalah ada kepentingan kekuatan yang ingin menjegal dan menjagal orang-orang yang tadi itu yang harus baik. Ini kan juga harus diatasi gitu loh. Sebab ini semua yang kita diskusikan nggak akan terjadi. Ya. Kalau kemudian the best kandidat kita tidak bisa dapatkan dalam proses ini. Ya. Jadi yang dalam jangka pendek Mas Novel adalah memastikan tidak ada penjagalan dan penjegalan itu. Ya. Dan itu butuh kita lihat sama-sama gitu Pak ya. Kalau saya itu patut kita kawal bersama. Ya. Makanya segala tindak tanduk penegak hukum atau rezim betul-betul harus dikritisi, sehingga saya punya pengalaman kecil sih ya. Beberapa penguasa itu suka punya testing the water ketika masyarakat, contoh ide 3 periode. Kalau diem jadi tuh, Ya. pandangan saya. Ide penundaan, wah enggak, lawan pokoknya kalau saya lawan. 3 periode lawan, penundaan perpanjangan lawan. Nah ketika teriak semua, Ya. mereka pengecut juga kok. Ya. Kan mereka cuma bangun istana pasir kelihatan bagus, tapi kalau angin Ya. kuat kita menjaga demokrasi, takut mereka. Ya. Tapi Pak BW, gimana caranya? Bapak bilang ini isinya anak muda nih mayoritas. Tapi kalau anak muda nggak punya apa istilahnya ya, pilihan istilahnya. Kan nanti ada saatnya kita nggak dikasih pilihan kamu orang-orang tua juga gitu kan. Gimana Pak? Enggak, kan anak muda terlibat. Kan kalau dia ngurusin telur sama ayam. Gimana kamu mau cari orang anak muda yang hebat kalau tidak diberi kesempatan kepada dia? Ini kasih kesempatan kepada dia. Kalau usul saya sih itu. Dan ada beberapa anak muda yang sudah setengah mateng, Bos. Dia bisa dilihat, dia sudah aktif di kepentingan kemaslahatan publik. Dia punya knowledge mengenai itu. Banyak. Beri kesempatan mereka. Sekarang ini banyak anak terbaik, anak muda, karena politik itu pengap kotor persepsi mereka. Mahal juga Pak. Mahal dan tidak rasional. Mereka ambil bisnis, ambil social activity. Terus kalau ini baik, mereka tahu center magnitude-nya itu di politik. Dia kalau mau mengubah negara ini jadi baik, masuk ke politik. Kalau ini diberapiin aja, saya yakin berbondong-bondong orang. Ya. Karena sekarang orang masih banyak atau orang-orang yang merasa dirinya baik, kemudian ketika diajak masuk ke politik, enggak deh, nanti gue ke bawah arus, jadi apa bermasalah gitu. Padahal sekarang banyak orang baik di politik. Iya. Mas Giri tadi 3 poin yang mau dijadikan penyampaian di akhir Udah keluar semua tadi. sudah disampaikan semua atau masih ada lagi tadi yang disimpan? Tapi karena begini, politik kita itu kan kayak lingkaran setan nih. Jadi kalau kita bicara tahun ini pilkada ya, pilkada itu orang setengah periode dia akan mengembalikan uang yang dia keluarkan kemarin, setengah periode lagi dia ngumpulin duit untuk pemenangan periode berikutnya. Melayani masyarakatnya kapan dalam proses ini? Maka ini harus dipotong nih. Sistem yang disampaikan Pak Mardhani tadi pas sekali itu. Jadi sistem tertutup saja. Jadi terbangunlah ideologi itu. Orang yang lama di parpol ya mendapatkan kesempatan lebih lah untuk terpilih. Karena dia sudah terbangun ideologinya gitu dan lain-lain. Tetapi kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut terkenal terus terpilih gitu kan, dia akan menjadi buih itu nanti. Buih dia orang-orang yang memang ya kita lihat sendiri di parlemen. Siapa yang mengendalikan proses keputusan dan lain-lain. Penyanyi dangdut juga yang bikin partai. Bang Haji punya partai. Ini contoh Pak, contoh saja. Bang Haji keren. Bahwa dalam proses konsultasi ini, kan dulu gini Pak Mardhani, memang sekarang pertarungannya di desa ya Pak. Zaman dulu itu Pak kalau menjadi kepala desa itu paling 25.000, 50.000. Survei saya yang terakhir itu nilainya udah 1 juta per suara sekarang. Bayangkan kalau dalam desa itu kalau 3.000 orang, berarti yang dikeluarkan berapa miliar. Karena dulu desa hanya mengandalkan bengkok.
atau misalkan kelurahan mengandalkan gaji. Sekarang ada dana desa. Kemudian ada BUMD desa. Kemudian ada lagi berapa perizinan yang mereka juga mendapatkan gratifikasi dan suap dalam proses itu. Sehingga menjadi mahal sekali. Dulu di zaman Orde Baru itu proses pembelian ini terjadi di desa. Ternyata dalam reformasi menular ke atas. Di kabupaten orang membayar untuk membeli suara. Naik ke provinsi, naik ke nasional, dan lain-lain. Nah, ketika sudah naik, dibalikin lagi ke desa, pertarungan, dan lain-lain. Jadi kita maju mundur aja nih, nggak pernah selesai. Jadi sebetulnya memang gini Mas Giri, kalau terkait dengan yang Mas Giri sampaikan tadi, ketika penegakan hukum bisa bekerja efektif, hal-hal seperti itu kan mestinya tidak akan menjadi peluang atau hal yang kemudian akan dicari sama orang-orang yang ikut dalam konsultasi, contohnya kepala desa contohnya. benar. Kenapa? Karena ketika dia berbuat begitu, resikonya ada kena pidana. Tadi yang saya katakan, penegakan hukum itu mesti diperbaiki dan pemberantasan korupsi mesti harus dikuatkan. Tapi problemnya adalah politik. Tapi tadi ketika politik dikuatkan dan kemudian langkah berikutnya adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, ini perbaikannya kemana-mana. Semua sektor akan diperbaiki. Makanya KPK Hong Kong itu, SEC Hong Kong itu punya kewenangan penanganan tindak pidana pemilu. Ini menarik nih. Oke. Jadi bagaimana lembaga anti korupsi itu menangani pemilu biar independen begitu kan. Iya, iya. Nah, artinya ini kan istilahnya nyambung jadinya ke peran KPK ke depan, kemudian Bawaslu itu ada nggak sih misalkan pelanggaran pemilu yang benar-benar membuat orang jera gitu kan. Tapi pelanggaran pemilunya kan di soal dana kampanye kan, bukan sengketa. Iya. Kalau nggak berat kalau sengketa pilkadanya tiba-tiba ICAT bisa seperti ini. Membatalkan. Tapi kalau dia dalam dana kampanye itu ketahuan cheating, manipulasi dan macam-macam, dia bisa dibatalkan gitu. Iya, Tapi iya. prosesnya harus benar. Iya. Jadi kalau dengerin Mas Novel ini, politisasi tidak akan terjadi kalau high politik Mas, Iya. itu ditegakkan. Nah, bangun high politik itu pakai sistem tadi. Dan ada yang menarik Pak, dalam proses studi itu saya menemukan yang di luar studi ya, dan ini menarik. Karena saya melakukan ini kan di beberapa periode pemerintahannya. Artinya memang butuh sikap keneragawanan Mas Novel. Karena misalkan untuk pendanaan parpol ini akan diberikan lebih banyak. Iya. Kan itu artinya parpol itu secara bukan pemenang saja yang dapat dampaknya, tetapi parpol lawan politiknya bahkan oposisi akan mendapatkan dana yang juga memadai. Iya, iya. Kadang-kadang ada keengganan, ketakutan dari partai penguasa ketika ini dikuatkan akan membahayakan mereka. Jadi yang terjadi kemudian dia akan bersuara untuk reformasi, tapi ketika memimpin dia akan melemahkan partai-partai yang lain. Iya, iya. Nah ini kan nggak bisa nih. Artinya kalau tidak ada sikap keneragawanan, melepas dari kepentingan parpolnya dia untuk bergerak nih. Karena yang cita-cita kami dulu yang dari 16.000 per suara pun akhirnya cuma bisa ke 1.000 di situ. Rp1.000 per suara. Dan ketika saya tanya di parpol-parpol itu sebenarnya kan butuh berapa sih? PKS butuh berapa? PDIP, Demokrat, Gerindra menjawab semuanya dan bisa saya gambarkan dari angka itu tadi, saya ketawa saja. Oh gini ya gitu kan. Bagaimana parpol kadang-kadang lebih kecil butuh dana lebih besar dibandingkan partai yang besar ini kan. Logika di sana kadang-kadang muncul. Jadi memang sikap keneragaman ini harus dibangun. Dan ini butuh pemimpin yang kuat untuk bisa memastikan ini terjadi. Bukan sekedar kepentingan-kepentingan sesaat tadi untuk menang, untuk melemahkan lawannya dan lain-lain. Ya luar biasa. Memang ketika kita membicarakan ini semua, tentunya kita berharap ke depan dan yakin, saya sangat yakin lah, ke depan perubahan itu pasti dilakukan, pas itu ada. Amin. Dan tentunya di kesempatan ini juga saya ingin sampaikan ke pemirsa ya, bahwa anak-anak muda, marilah peduli dengan politik yang berintegritas. Karena dengan begitu kita akan melihat masa depan itu luar biasa, masa depan akan jauh lebih baik. Tapi ingat, kata berintegritas jangan lupa, karena itu poin paling penting. Yang dengan itu, maka kita berharap aspirasi-aspirasi itu akan tersalurkan dengan mekanisme yang benar. Dan kemudian penegakan hukum bisa diperbaiki, pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan optimal, yang dengan begitu semua hal tata kelola bisa baik, dan itu untungnya untuk negara, untungnya untuk kita semua sebagai masyarakat. Sebagai poin akhir, saya minta beliau-beliau ini bisa menyampaikan kata-kata kata pamungkas yang sangat penting untuk memberikan kesan kepada para pemirsa, karena saya tentunya selama ini pemirsa yang menjadi
yang menonton di channel saya ini adalah kaitan dengan masalah anti korupsi, integritas, dan kebanyakan anak muda kalau saya perhatikan. Mulai dari mana nih? Politisinya dong. Ah. Political corruption gitu. Mulai dari Bang Mardhani. Nanti kita tinggal mengamini saja gitu ya. Di PKS itu kami diajarkan membangun island of integrity, ya, pulau integritas. Kadang-kadang, maksud saya gini, di antara orang Islam banyak penjahat, di antara orang bukan Islam banyak orang baik. Sama juga di antara Islam banyak sekali orang baik, dan di antara Islam ada juga penjahat. Jadi, ayo integritas yang dijadikan dasar untuk kita bersama-sama membangun Indonesia. Saya yakin itu kan sesuai kalau kata Nabi kan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlak itu kan salah satu esensi dari agama. Ad-dinul amanah. Agama itu amanah, enggak ada agama tanpa amanah. Ayo bangun integritas. Wah, biasa, keren. Pak Ustadz Lanjut, Mas Giri. Nah, nih. Saya sih Mas Giri pendidik juga nih, jadi luar biasa biasanya. Saya bukan penyidik tapi pendidik. Yang mendidik penyidik. Keren. Dua lah tuh. Iya, saya sama Novel itu kan di tengah-tengah Pak Yesbaya ya, antara generasi tua dan muda. Tapi memang masa depan tuh milik anak-anak muda Pak nanti Pak. Dan saya pikir mereka akan menemukan caranya. Jangan sampai kemudian kita nanti karena kebodohan kita memasakkan pola pikir lama kita untuk menggiring negara ini pada pikiran mereka. Bentuk-bentuk digital sekarang ini kan membolak-balikkan itu tadi Pak. Jadi saya berharap bahwa memang anak-anak muda, terutama yang punya hak suara nanti, pilih wakil-wakil dan kepala negara yang menurut kita semuanya pas gitu kan. Pakai nurani saja. Jadi nggak usah lihat fisik, misalkan rambutnya hitam, putih atau biru dan lain-lain, tapi lihatlah kinerjanya, lihatlah komitmennya dalam anti korupsi, lihatlah gerbong-gerbongnya, mesinnya itu mesin anti korupsi atau tidak. Kita harus cerdas di sana. Jadi diam-diamlah kalau Anda protes dengan ketidakadilan, maka di lubuk itulah Anda bisa menentukan siapa dan akan menjadi apa negara ini. Ya, luar biasa, keren. Saya senang dengan angka 3, walaupun saya tidak suka ada orang yang ingin 3 kali gitu. Ya. Yang 3 pertama itu nurun dari Bang Mardhani ini. Akhlak itu dalam dimensi saya mau bagi jadi 3. Satu, orang yang punya integriti, tapi dia juga punya leadership, tapi dia berpikir tentang masa depan, futuristik. Nah, orang-orang hebat yang bisa menentukan Indonesia jauh lebih dahsyat ini berpucuk pada ini, 3 ini. Keren. Itu bagian pertama itu. Bagian yang kedua, ini saya nyambung sama Mas Giri. Hari ini yang dipertontonkan kita itu ukuran-ukuran fisik. Dan ini hanya ditangkap oleh indrawi kita. Kerja gitu. Padahal kerja harus pakai akal. Harus berpijak dan berpucuk pada nurani. Nah, sekarang gunakanlah nuranimu untuk memilih yang terbaik di antara calon-calon yang ada. Jadi jangan mau ditunjukkan seolah-olah dengan fisik seperti itu dia keren. Enggak. Jadi rekam itunya. Nah, yang ketiga, yang mulai hari ini kan eranya IT, Mas. Jadi susunlah SAF, gunakanlah IT sebagai instrumen untuk memperkuat SAF itu. Dan itu yang menguasai adalah anak-anak muda. Luar biasa. Jadi dengan Dia native sih. dia sangat native loh. Kita Kita ini pikiran digital. Anak-anak muda dan Elon Musk Pak sebenarnya. tapi Elon Musk kejem tuh. Karena dia disentuh dengan ekonomi kapitalnya itu kan. Twitter jadi mahal. Nggak bener juga. Luar biasa, Kira-kira keren 3 sekali itu. dari pandangan-pandangan yang disampaikan. Tentunya kita berharap diskusi kita ini bisa mencerdaskan, bisa menambah wawasan, dan sekali lagi bisa memotivasi untuk kita semua peduli dengan kepentingan bangsa dan negara. Amin. Dengan segala cara yang bisa dilakukan dalam konteks integritas dan kebaikan. Terima kasih Bang Mardhani Alisera, Mas Giri Suprabdiono, dan Pak BW. Semoga apa yang kita bicarakan bisa mendatangkan kebaikan yang jauh lebih luas. Amin. Saya kira itu salam integritas anti korupsi.